11 kemarin di jam 5.30 pagi, alhamdulillah akhirnya putri kedua dari Atta dan juga Aurel telah lahir dengan sehat ya. Dan kita juga semakin yakin bahwa kebahagiaan akan selalu menyertai keluarga dari Atta Aurel termasuk juga Gen Halilintar. Tapi katanya kemarin Sajida nangis ya. Iya. Apa yang bikin kamu nangis itu kenapa sih? Kayak overwhelmed gitu loh. Aku nggak pertama kali kan lihat Bang Atta langsung kayak gendong ada si anaknya kedua, anak ketiga, terus kayak di sini banget terus suara tangisannya itu kayak aku nggak sadar tiba-tiba nangis gitu. Lihat Bang Atta Iya, gendong kayak gitu ya. bahagia gitu. Tapi kalau buat Mama Geni, ketika akhirnya kemarin alhamdulillah baby A lahir ke dunia, bilang apa ke Atta? Ada pesan khusus nggak sih yang disampaikan? Kita tuh kan dari dia kecil itu selalu ibaratnya sudah menginstall gitu ya. Bahkan dari dalam kandungan lahir semua installnya sudah dipasang. Terus kita juga selalu morning briefing dan lain-lain. Ketika kita jauh kita selalu video call dan lain-lain. Nah jadi itu semua sudah menjadi bekal buat mereka. Nah ketika hadirnya ini tiada lain melainkan kita mengucapkan Allahu Akbar gitu ya. Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi benar-benar terasa kebesaran Allah yang maha hebat itu. Kan dia bilang, dia pertama kali ngelihat itu dia merasakan sesuatu yang dia nggak bisa ungkapkan gitu, rasa yang luar biasa. Aku bilang inilah kebesaran Allah itu, bisa lahir yang seperti yang begitu anak yang begitu cantik, yang begitu Allah beri juga sehat sempurna gitu ya. Rasa syukurnya itu bikin kita terharu banget gitu. Mama Gen bilang apa ke Atta kemarin? Ya tentu aja saya ucap selamat nak, kita syukur. Dan semoga kita menjadi bertambah rasa sayang dengan yang menciptakan kita. Bertambah ingat dengan semua orang-orang yang berjasa kepada kita. Dan mudah-mudahan kita menjadi ayah yang sebaik-baik ayah. Amin. Ya, suami sebaik-baik suami. Ya. Ini kita mau kasih lihat juga ada momen spesial di momen kelahiran baby A kemarin. Ngumpul keluarga besar, seru banget. Ngumpul semua ada itu. Nenek-nenek dan kakek-kakeknya ya. Jadi kita lihat nenek-neneknya oma-omanya seru banget. Ada Bunda Ashanti, Mimi Krisdayanti. Tapi tadi kita nggak lihat Raul Lemos nggak hadir saat kemarin ketika proses persalinan, memang nggak ada ya? Ya kata Mimi lagi sakit semenjak pulang umroh. Iya, capean. Lagi nggak enak badan, kecapean ya. Ini fotonya masih ditutup. Besok akan di-reveal katanya, wajah dan juga Wow, namanya. Iya. Penasaran pasti kita ya. Tapi yang datang pertama kali tuh kalau dari mama papanya, dari Atta Aurel, siapa yang datang duluan tuh siapa tuh? Yang hadir pertama kali? Apakah Bunda atau Mimi atau Mama Geni jangan-jangan yang pertama kali datang? Bareng sama Mimi dari rumah sakit, dari rumah Atta tuh. Oh barengan. Sama jadi Mimi, ya. Mimi mendampingi gitu maksudnya? Iya. Oke ya. Berapa lama sampai akhirnya keluarga, oke, let's go, kita pulang, kita berikan waktu mereka untuk istirahat. Sampai jam berapa kemarin di rumah sakit? Sampai malam. Sampai malam. Literally dari subuh sampai malam. Jadi yang benar-benar Jadi asisten. ya the whole day. Oh seru banget. Oh Seru rumah sakitnya banget. pasti, wow ada keluarga selebriti nih. Gen Halilintar juga ngumpul, pasti ramai banget ya. Seru banget. Yang pasti kita berharap Rusuh tentu banget. saja semoga baby A menjadi anak yang semakin sehat, Amin. pintar juga, cantik Amin. seperti mamanya dan juga soleha, itu yang paling utama ya. Amin. Dan kita juga mau kasih lihat ini ada sebuah tayangan yang nanti kita minta tanggapan dari keluarga Gen Halilintar. Mereka sedang dekat sekali ya. Iya Mama ya. Tahu Sebenarnya dong. buat kami berdua yang jomblo, termasuk King Nasar yang jomblo, buat kita tuh tayangan tadi biasa aja. Karena namanya orang berteman bisa sama siapa aja kan. Tapi kan karena mereka punya fans yang begitu banyak sekali, luar biasa. Akhirnya kalau zaman sekarang tuh bilangnya apa? Shipping gitu ya. Menjodoh-jodohin aja demennya komentar. Shipping tuh bukan yang kalau badan kita di Shipping, slamming. Beda lagi. Kalau Mama Gen ngeliatnya gimana sih? Dari tadi aku lihat. Ya kita sebagai orang tua, kita bisanya mendoakan yang terbaik buat anak kita. Karena yang sebaik-baik pengatur itu ialah Allah. Gitu. Ya, kita serahkan kepada Allah yang maha mengatur. Tapi aku ada cerita menarik. Oh, oke, apa? Bagus Ya, nih. ditunggu dari tadi loh. Akhirnya. Jadi kemarin aku lagi jalan. Tiba-tiba ada teman menakut cewek kan. Aku story. Tiba-tiba booming katanya. Ini pacar. Padahal baru ketemu bentar doang.
Cuman teman. Apakah artinya kamu mau bilang bahwa Atta dan Alia itu cuma teman? Bukan, maksudnya aku ngomongin aku. Soalnya ini aku kemarin banyak banget yang nge-DM. Oh, jadi sebenarnya Torik. Oh iya, Torik, maaf. Torik, maaf, aku juga manusia. Oh, tapi kan sebenarnya itu biasa ya, berteman dengan siapapun. Cuman balik lagi tadi bahwa ya fansnya banyak, jadi mereka juga punya ekspektasi dan wajar lah kalau ekspektasi para fans. Tapi kalau Mama Gen sendiri kan ketemu sama Alia sudah berkali-kali ya. Di mata seorang Mama Gen yang punya 11 anak ya, melihat Alia itu anak yang seperti apa sih? Buat saya tuh Alia. Yang ini mamanya. Gimana teh? Jawab. Apa yang jawab? Baik, Alia baik. Suaranya lembut. Itu kan kacamata cowok Badannya Mama tinggi Gen gitu ya? nih. Lebih tinggi daripada dia, Bang Tori. tingginya. Emang lebih tinggi daripada Torik ya? Tinggi. Sama kali ya? Tinggi. Oke, tapi kalau buat secara pribadi buat Mama Gen sendiri seperti apa melihatnya? Sebagai seorang Kan ibu. udah ketemu berapa dari kali detail ya. kan? Harus dari Mama Gen dulu. Iya. Sebagai Kemarin seorang aku ibu. ngeliat di ulang tahunnya Bunda Ashanti, mereka Iya. juga bersama. Pokoknya dari saya selaku ibunya, saya tidak pernah putus mendoakan Torik agar dia selalu dalam pimpinan Allah. Amin. Agar dia juga mendapatkan jodoh yang terbaik. Amin. Iya. Nah, gitu. Oke, kita mau kasih lihat ada foto yang nanti kita minta tanggapan dari keluarga Gen Halilintar. Siapakah dia? Kita kasih lihat fotonya. Alia. Ini dia, Alia. Sebelah kanan coba kita lihat. So. Oke. Cantik sekali ya dengan kerudungnya. Siapa dari keluarga berhijab. Gen Halilintar yang mau menanggapi? Soleha gimana menurut kamu melihat siapa? Sajadah mau? Atau dari Mama Gen melihat penampilan dari seorang Alia Masai? Saya Ayo. oke. Kamu kan juga stylish sekali Iya, nggak gitu boleh kan. dong, nggak apa-apa dong. Saya kamu lihat seperti apa Sajadah? Oh, sampai 2 tuh mic-nya juga. Yang pastinya Masya Allah, tabarakallah Bunda. Jidah yang ditanyanya Jidah. Gimana kan kamu kan gaya banget. Doain yang terbaik aja ya. Oh. Kasih. Baik. Kita pasti selalu Tapi kan kemarin itu juga kenapa? suara kalian kan bagus. Tak kebetulan juga baby A kedua itu pas nangis suaranya jauh lebih besar daripada Aminah. Iya. Jadi pas Benar. lahir yang nangisnya itu nadanya lebih tinggi itu Iya. baby A yang kedua. Tapi dia sebentar. kalau Aminah itu lantang, kalau dia agak serak-serak becek. Pada pintar belokin ini ya, belokin tong ini biar pintar. Lagi ngomongin Alia. Iya, pada set pintar banget. Kenapa jadi? Pada pintar loh belokinnya ya. Oh jadi tapi suaranya baby A yang kedua Iya. ini suaranya lebih kejar, lebih kencang. Tapi lebih serak-serak becek. Kalau Aminah tuh lebih lantang, gitu lebih tinggi. Kalau ini ada serak-seraknya. Yes. Oke. Tinggi gitu maksudnya ya. Oke, baik. Agak-agak alto kayak gadanya. Tapi kalau ngomongin soal Aminah, kita juga mau kasih lihat ini ada satu artikel beberapa waktu yang lalu bahwa keluarga Gen Halilintar kita tahu sempat photoshoot bersama-sama. Iya, tak ajak Aurel Hermansyah dan Aminah foto keluarga Gen Halilintar di Cibir. Ini foto keluarganya kapan ini? Ini judul-judulan doang ini. Kayaknya Mungkin nggak diajak dong. Adminnya nggak buka komen kayaknya. Itu langsung Bang Atta klarifikasi di komen. Oke. Iya, jadi Kak Aurel nggak bisa datang kan karena udah seharinya besoknya itu udah lahiran. 2 hari. Udah nggak bisa capek-capek dan jauh-jauh gitu. Oh berarti ini fotonya tanggal 10 berarti ya? Tanggal berapa ya? Beberapa hari yang lalu pokoknya beberapa hari yang Kak Aurelnya udah nggak bisa capek-capek karena kan kalau photoshoot itu kan banyak waktu yang lama. itu ya. Dan sebenarnya nggak masalah juga toh ini kan keluarga inti dari Gen Iya. Halilintar itu Iya sendiri dong. ya. Benar. Kalau Iya. netizen Ntar emang Nextnya kita mau buat foto kamu lagi. lagi ada baru. aja sih. Ntar nextnya pas sudah ada ade baru ada Nanti ada foto Nanti lagi. ada Di versi lengkap. yang dengan 2 baby. Iya, tapi netizen juga kadang suka gitu apa-apa dipermasalahin. Padahal sebenarnya fine-fine aja gitu kalau misalnya kita sudah menikah, misalnya aku udah nikah, terus aku foto sama keluarga aku tanpa ajak istri aku ya nggak Iya, masalah karena kan repot ini foto bener. keluarga Iya, aku. iya, begitu Fine-fine harusnya. aja Betul. sebenarnya. Cuma netizen, coba kita lihat ya komentar dari netizen di luar sana. Judulnya menantuku nggak. Oh, repot loh. Ngomong deh. Tenang mak, aku belain. Apa susahnya Makasih. sih ajak menantu photoshoot? Ya kan menantunya juga lagi mau ngelahirin, lu pikir dong. Baca dong Karen lu. Ya mending gak usah jadi foto gak sih? Mending nunggu Aurel aja.
Mau gimana pun juga ya sedih lihat begini dan bukannya mereka yang bantu fokus lahiran Aurel. Mereka datang. Gimana sih komentarnya? Wah, bermasalah. Ada lagi tuh. Kayaknya sengaja banget gak ajak Aurel dan Amina. Kelihatan gak suka banget. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sebentar ya, buat netizen. Kalian berdua kan ngebela keluarga Gen Halilintar kan? Iya. Kok kalian yang ngetik komentarnya? Enggak ada. Bukan kita yang ngetik. Yang ngetik itu namanya ucus. Tanggapannya gimana sih? Kadang suka ada aja yang seuzon kayak gitu ya. Lucu aja sih. Ketawa aja sih. Lihat komen-komen kayak gitu lucu aja sih. Jadi kita ketawa aja soalnya yang tahu Karena mereka nggak tahu tahu. aslinya kita Betul. juga. Nyatanya kayak gitu. Tapi gini, maksudnya kan manusiawi ya. Kadang kalau kita moodnya lagi bagus, kadang kita nerima, ya udah biasa aja. Tapi kan kita manusia, kadang juga lagi emosinya up and down, lagi turun. Kalau buat Mama Gen sendiri ngasih ujangan ke anak-anak gimana? Kita tahu bahwa kita tidak bisa memfilter, mengkontrol komentar orang lain. Tapi kita harus responnya seperti apa kalau Mama Gen bilang ke anak-anak? Ya, kita tuh selama ini ya kalau apapun misalnya pertanyaan orang dan segala macam yang kita belum membuat pernyataan, pertama kali kita pasti akan jawab di sosial media kita. Apakah itu YouTube kita, apakah itu di semua sosial media kita. Jadi supaya tidak timbul pendapat-pendapat yang berseliweran. Gitu ya. Makanya ketika ada pertanyaan-pertanyaan begitu, Atta langsung komen bahwa kita udah ajak banget, cuma udah nggak kuat karena udah dekat mau lahiran. Jadi kalau udah ada jawaban begitu masih ada tanggapan yang begitu kan berarti Ya udah. Ya terserah lu aja gitu ya. Ya udah Mama. deh ya. kita serah pada Allah, mudah-mudahan Iya, betul. tanggapan-tanggapan negatif orang itu mudah-mudahan menjadi penghapusan dosa buat kita. Iya bener, amin. Iya. Cuman Mama Gen kadang suka kesel gak sih? Maksudnya kayak berulang kali kok kayaknya netizen tuh mengarahnya ke keluarga Gen Halilintar terus gitu ya. Nggak datang, nggak ngumpul bareng di saat momen spesial. Terus komentar-komentar seperti itu sebagai seorang ibu. Nah, kalau kita malah kita yang memfilter, jadi jangan orang tua lihat juga. Apalagi mami ya itu nggak usah lihat gitu. Jadi kita yang tutupin. Tutupinnya gimana maksudnya? Ya, misalnya ya udah jangan lihat sosial media atau nggak jangan baca. Tapi kalau Abi sama sekali udah nggak baca. Kalau Abi kan emang nggak main sosial media. Oke, emang kenapa sih? Ternyata sensitif ya? Nah kan ini ibu kita udah kita mau jaga, masa dia misalnya ngefans sama anaknya, orang tuanya digituin kayak gitu, kayak gimana sih, kayak Tapi sedih gitu. buat Mama Gen sendiri pernah nggak sih ada momen ngerasa bahwa kok gini banget sih, atau mungkin pernah menangis karena komentar yang benar-benar kok jahat banget komentarnya? Kalau nangis sih enggak ya, tapi kita kalau saya tuh kan mengadu sama Allah tuh saya suka juga mengadu sama Pak Halilintar. Jadi Pak Halilintar tuh selalu memberi insight yang sangat memberi kekuatan kepada saya, sehingga alhamdulillah nggak pernah jadi drag me down gitu. Apa insight yang paling diingat dari suami tercinta? Ya insightnya begini, ujian orang yang paling berat itu orang-orang yang paling dekat dengan Tuhan. Dan yang mengiringinya gitu ya. Jadi kalau yang paling berat diuji itu adalah Nabi dan Rasul, setelah itu wali-wali Allah, kemudian yang seterusnya dan seterusnya. Itu akan menghadapi ujian yang luar biasa beratnya. Padahal mereka itu disayang Allah. Sampai ada seorang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu salah seorang khalifah yang besar. Sampai dia bertanya kepada Allah, ya Allah kenapa aku tidak diuji hari ini? Apa engkau sudah tidak sayang dengan aku gitu kan. Jadi itu menjadi hiburan, oh kalau kita diuji itu mudah-mudahan karena Tuhan sayang sama kita. Disayang belum tentu diberikan kemudahan, diberikan kemudahan belum tentu disayang. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita juga mau kasih lihat kalau ngomongin soal keluarga Gen Halilintar, perjuangan mereka dari dulu sampai dengan sekarang kita patut acungi jempol, dan ini juga perubahan Gen Halilintar dari masa ke masa. Kita mau minta tanggapannya. Kita kasih lihat artikel yang satu ini ya. Pamer foto dulu dan kini penampilan Atta Halilintar manglingi definisi uang berbicara. Wow. Oh ini foto keluarga, yang cowok-cowok ya? Ya ini The Boys. Ya beda lah, coba deh foto Karen Delano dari dulu sampai sekarang. Wow. Jangankan foto lu, dulu gue begini foto. Ada masalah. Dulu lu pakai nanas. Sebentar, gue mau bilang sama produser ya. Lu berani-beraninya keluarga Gen Halilintar lu tempelin foto dulu sama sekarang. Jangan pernah lu sekali-sekali tempelin foto kita zaman dulu sampai sekarang ya. Awas ya. Kita juga gak terima lu. Apalagi ulang tahun ketiga nanti ya. Itu tuh proses hidup, bener nggak Mama Geni? Kan Ya, enggak, dewasa tapi juga. sebenarnya ini juga karena puber sih. Iya, Ini kan sebenarnya. kayak Torik itu karena belum siap sebentar, fotonya. Torik yang mana, Torik? Angle juga. Itu yang nomor 2 di kanan. Oh, itu Torik. Torik, iya. Tapi kamu tuh keren banget loh, lihat tuh. Iya.
Kayak mister internasional gitu loh, lihat Iya, itu. benar. Gestur fotonya tuh bagus tuh. Iya. Emang boleh sih internasional itu. Oh boleh dong. Boleh. Itu Fateh. Om itu Fateh Itu yang Fateh sebelah kiri bawah. Sebelah kiri bawah. Paling ujung Itu yang digendong Katan. Lihat sekarang udah setinggi apa? Ya Allah. Katan masih bayi. Tumbuh. Ini tuh Atta, Mama. Iya, Iya. Atta. Iya. Oke, tapi kan dari Berubah. prosesnya juga kita tahu tidak Iya. mudah sampai akhirnya bisa di titik seperti sekarang ya. Kalau buat keluarga Gen Halilintar yang paling berubah banget dari zaman dulu sampai sekarang tuh apa sih yang kerasa banget? Apa ya? Cuma saya mau komentari foto ini ya. Aha, Jadi oke. karena kan kita punya anak 11. Jadi sewaktu mereka belum balik itu nggak peduli mau kena panas, misalnya kayak sekarang kita suka olahraga misalnya golf, itu kan panas banget. Iya. Nah, kalau udah kayak Fateh nih yang udah ngerti dengan umur 17 udah balik sudah segala macam, sibuk tuh pakai face mask, pakai dengan sunscreen, kemudian Ya, nggak apa-apa dengan pelindung dong. Iya, tangan, iya, segala macam tuh. iya. Pokoknya dia care banget gitu. Kalau Kahtan yang masih 11 tahun kan belum balik tuh. Nggak peduli dia mau hitam, mau gosong, mau apa. Kayaknya Bener, semua orang bener. relate deh kayak Semua gitu. juga Iya begitu, kan? Itu menjaga juga dalam penampilan. iya, Wajib penampilan kayak gitu. hukumnya. Iya kan? Tapi ini kayaknya fotonya nggak niat. Masa Bang Atta ada pegang tas? Oh iya, kok Atta pegang tas? Iya. Ngapain tuh? Enggak nih di acara. Ini acara nikahan. Oh, ini bukan photoshoot? Bukan, itu acara nikah. Acara nikahan Ini itu. fotonya juga nggak niat. Ini aslinya tuh lebih Makanya pada ganteng. pakai Ini bukan batik. photoshoot, ini foto booth. Oh, kok ini foto booth ya? Foto Tapi booth nggak waktu apa-apa acara lah. nikah. Orang juga kan ada dulunya gimana, Iya, sekarang dulunya gimana, sekarangnya Yang gimana. artinya ini adalah salah satu bentuk rasa bersyukur kepada Iya, Allah. iya. Jangankan kalau misalnya kalian main golf pakai topi, pakai sunscreen, dia main golf pakai helm full face. Bagus, Jaga. bagus. Oh terus kalau nggak salah ini Bang Atta kayaknya habis umroh jadi makanya habis botak. Iya, Jadi di kayak gunting gitu. rambutnya. Kalau Karen dulu ketawa, kalau sekarang. Pakai keluarga Gen Halilintar apa yang ingin disampaikan Itu untuk betul. Atta Aurel dan juga Baby A yang besok akan diumumkan siapa namanya? Ya, kita sangat bersyukur dan berbahagia karena sekarang Atta, Aurel, anggota keluarga sudah jadi 4 ya. Yes. Ya, jadi lebih besar dan kita bersyukur banget ngelihat figur Atta yang semakin kebapaan. Oh ya? Ya, sangat loving, caring gitu ya. Dia even though udah ada baby A yang baru lahir, Aminah juga tetap diberi kasih sayang yang Dijaga lebih gitu. sekali. Makin hatinya makin soft hearted gitu loh. Iya. Makin lembut. Bangga dong. Bangga, alhamdulillah saya senang sekali. Dan juga kepada Aurel, mudah-mudahan juga kemarin udah belajar nyusui, ya kan yang sebelum ini kan pakai dipompa pakai botol. Nah sekarang dia nyusu langsung. Itu saya juga bangga banget, ya. Dan kemarin sebelumnya masih kolostrum, tadi malam udah keluar air susunya yang. Masya Allah. Selamat sekali lagi keluarga Gen Halilintar. Bangga banget. Aurel kita nantikan besok namanya dan juga wajahnya akan di-reveal ya. Iya. Sekali lagi selamat, semoga menjadi anak yang sehat, pintar dan Jadi juga keluarga yang berbahagia, bertambah cinta dengan Allah, dengan Rasulullah, dan sukses dunia akhirat. dan penuh berkah ya. Amin. Dan berbicara mengenai keluarga, ada juga yang sedang berbahagia di mana aktor yang satu ini, aktor antagonis yang satu ini baru saja dikaruniai anak yang kedua beberapa waktu yang lalu. Wow. Di pagi-pagi biar kita hadirkan ini dia Median Maladi. Takkan bisa terpisahkan kekuatan cinta buat kita menyertakan kebahagiaan saling melengkapi kekurangan merangkul tangis dan tawa. Ini dia nih aktor antagonis yang sekarang banting setir jadi pengusaha parfum. Alhamdulillah dikaruniai putri kedua. Alhamdulillah. Selamat Median. Makasih. Tapi sebelumnya kami semua mengucapkan Terima kasih. Sama-sama. Median, kita kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar. Median Maladi menyambut kehadiran putri keduanya dalam tayangan berikut ini. Monggo. Maladi, tanggal berapa? Hah? Tanggal berapa lahirnya? 15 November. 15. September. Anak sendiri. Halo, anak sendiri. November dong. Ini November. September. September. Anak sendiri dia lupa gimana nih, 15 September ya? Ya, ada anak yang lain soalnya. Oh iya, dari istri yang sama kan? Beda. Hei, gak boleh gitu, dulu nonton loh. Halo. Median, lahirnya sesar atau normal? Sesar lagi. Sesar lagi. Ah. Oke, alasannya apa pertimbangannya? Belum kering. Yang pertama kan sesar juga. Jadi dokter bilang belum kuat untuk untuk yang normal, jadi sesar kembali. Sesar lagi. Siapa nama lengkapnya? Kiara Zafina Nazafa. Kiara Kiara. Zafina. Nazafa. Apa arti namanya? Kiara itu pakai mutiara, gitu. Zafina itu anak yang membanggakan orang tua. Nazafa itu patuh pada agama.
kelahiran putri kedua pasti dinantikan sama Median dan juga istri. Tapi ini memang direncanakan atau enggak sih? Rencanakan. Memang direncanakan ya? Pengen anak kedua sebenarnya cowok pengennya sih tadi. Pengen cowok, jadi ya dikasih cewek ya sudah. Ya alhamdulillah dong, tapi kan akhirnya dikabulkan juga, pengen punya anak lagi, dikasih sama Allah, dikasih anak lagi. Amin. Kamu ketika akhirnya melihat bahwa istri melahirkan anak kedua, apa dalam perasaan kamu saat itu? Takut ya, pasti ya. Ya pasti ada pemikiran lah berapa persennya, terjadi apa-apa nggak, itu udah pasti ya. Lancar nggak, ada sesuatu kendala nggak yang nggak diinginkan. Tapi ya alhamdulillah yang anak pertama dulu kan nggak ngikut, kita nggak ikut ke dalam. Ini yang kedua alhamdulillah kita boleh masuk ke dalam, kita ngeliat semuanya. Sama kayak Papata dong ya, baru yang kedua baru ngeliat. Kenapa nggak berani atau memang gimana? Yang pertama? Yang pertama zamannya Covid kan dulu ya. Oh nggak boleh. Oh iya. 2020 ya. Jadi nggak boleh. Nggak boleh, meskipun kita swabnya positif tapi peraturannya ya. Akhirnya kedua alhamdulillah kita mohon bisa. Kasih itu ngeliat ya semuanya kayak ya Allah kayak aduh kasihannya jadi perempuan gitu. Tapi gimana tuh rasanya kamu bisa lihat langsung sebagai seorang laki-laki ya dan ayah dan juga suami ya? Ya apa tuh yang kamu rasakan di saat melihat? Deg-degan doanya, wah zikirnya dikencengin, Al-Fatihah nggak tahu berapa kali, ada kali 3.000 kali zikir ya. Dari awal sampai kita pas masuk itu ya, kuat ya. Ini segegutan nih masuk. Udah dibongkar. Pak, dari dokter ya kan. Teman-teman bilang, udah kalau nggak kuat lihat muka aja, muka istrinya aja, jangan lihat situ karena kelihatan. Tapi aku pengen lihat, penasaran. Pas masuk, udahlah coba-coba dulu ngeliat istri, gitu ya Allah. Ya netes air mata kan. Jadi kita ikut nangis juga kita kan, sabar. Pas kiri pengen lihat ya, Allahu Akbar. Udah gede banget. Udah. Perempuan tuh nggak ada enaknya, mau lahir normal, mau lahir sesar, jadi perempuan tuh pasti nggak ada enaknya. Tapi di sanalah ya di saat persalinan itu akan menjadi pengingat juga buat laki-laki ya. Betul. Benar ya Mami ya. Buat kita sebagai anak laki-laki kepada ibunya. Betul, kepada ibunya, kepada istrinya, kepada anak perempuannya ya. Ya jadi kalau mau marah-marah pun juga itu inget itu gitu loh. Mau dimarahin juga inget dia waktu dia. Kalau apa sekali lagi ulangi? Kalau mau marah-marah, meskipun perannya antagonis. Oke. Tapi kadang-kadang kebawa iya. Jangan dong. Jadi buat istrinya Median itu ingat kalimat dari Median yang bilang kalau marah-marah akan selalu ingat momen itu sampai akhirnya dia akan meredakan rasa amarahnya ya. Amin. Tapi ngidamnya tuh apa yang kedua kali ini? Kalau istri sih duren. Dia pengen duren deh. Duren, kenalin sama King Nasar. Duren. Oh iya. Gue dari tadi diem loh. Durian maksudnya. Durian. Oh durian ya. Duriannya apa? Montong atau apa? Ya apa aja. Durian mentah yang masih di pohon diambil ya. Median, ini kan anak kedua. Pasti kamu sudah jago untuk menjaga anak. Coba kita simulasi, silakan Median boleh berdiri ya. Dulu seperti apa sih? Silakan untuk menjaga anaknya. King, ayo. Tumben nggak pakai dorongan lagi. Gak ada dorongan gak ada. Gak ada, jangan jahat lu. Oke, jadi ceritanya kamu ini sedang menemani istri mau lahiran. Nah, kamu pulang ke rumah. Pas pulang ke rumah ini ART itu kerja pada nggak bener. Padahal kan rumah ditinggalin. Kamu sama istri di rumah sakit. Pas pulang ke rumah mau ambil barang istri, baju-baju istri. Ternyata rusak. Baju apa? Peralatan rumah tangga. Ini udah mulai hilang. Ini si anak. Jadi anaknya ya dijelasin dong. Jadi anaknya yang baru lahir. Oh jadi paham nggak lu? Oh jadi anak. Ya nggak baca maaf ya oke ya. Ini jadi anak yang baru lahir. Iya nggak mungkin baru lahir segede gini nggak mungkin. Istrinya siapa? Nggak usah. Udah, yuk. Ini anak kamu jadi kamu pulang ke rumah. Itu mau lahiran tuh ada Lita. Ini asisten rumah tangga ya. Kamu pulang ke rumah sama anak, istri masih di rumah sakit. Ini asisten rumah tangga kerjanya nggak bener. Ya siap ya. Kamera rolling and action. Papa mau jajan. Diam. Papa mau jajan. Lagi nyapu Pak. Kamu siapa? Nyapu bisa lewat sana, nggak usah ke tengah. ART kan? Pembokat. Ya kenapa berantakan begini? Kenapa? Gak berantakan, bapak aja ke sono, ke sini, ke sono. Ngatur anak yang bener dong, Pak. Kamu jangan. Pak, aku dicubitin, Pak. Kamu mau tau nggak? Dia ini. Sini. Kamu tau nggak? Iya. Sini, enggak mau. Susah ngomongnya gimana sih? Aku mau bilang.
Kalau dia suka godain aku, sumpah. Pak jangan Dia suka godain jangan aku. dibocorin gitu. Siapa sih godain buat beli ini kan, Jangan beli di- produknya dia. Enggak, kadang-kadang kalau aku lagi mandi suka gitu loh dia. Pak, Dia suka gitu loh. Pak, aku nggak mau Pak, pecat aja Pak, dia suka galak Pak, cubit-cubit. Aku berat. Aku Si Karen mah sekarang sombong produser, semenjak jadi brand ambassador jadi nggak mau jadi kerja jadi asisten rumah tangga kalau simulasi. Sombong banget Enggak, sekarang. kamu punya bilang tugas suruh pecat setengah kan? hati Iya, gitu. pecat aja Pak. jujur, hati papa tuh buat dia. Kita akan balik saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambil.